Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimin bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat harta benda, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan yang tak dapat kita hitung. Nikmat Allah itu marilah kita mensyukurinya. Sekurang-kurangnya kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pula bersalawat dan salam pada Nabi kita Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Pada ibu yang saya hormati, subuh ini kita sama-sama belajar tentang adab sahabat dengan sahabat. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin ini judulnya Faslun fi adabis sahibi ma'a sahibihi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab seseorang yang bersahabat dengan sahabatnya. Jadi kita memang perlu bersahabat. Macam-macam lah namanya sahabat. Saat ini ada namanya sahabat berupa grup WA, WhatsApp. Ada juga namanya grup itu relawan, macam-macam lah. Sahabat itu artinya teman dekat. Cari teman, kita mesti berhati-hati. Kata Imam Ghazali, kalau mencari teman itu kita mesti tahu tipologinya, tipenya. Ada 3 teman itu, kata beliau. Ada teman umpamakan teman di meja makan. Yang kedua, ada teman itu disebut dengan teman minum obat. Yang ketiga, ada lagi teman itu ibarat penyakit. Di 3 itu mesti tahu. Kalau teman yang diibaratkan teman makan, itu banyak saja orang yang datang.
Kenapa? Karena membutuhkan makan. Ketika kita jaya, ketika kita kaya, sugih, itu berdatangan teman. Hati-hati, katanya ada teman yang model begitu. Imam Ghazali yang nyebut. Tapi ketika kita nanti sudah tak ada lagi makanan, sudah kita sudah bangkrut, hanya menjauh. Ada lagi teman seperti teman minum obat. Ini kira-kira kapan diperlukan saja. Nah gitu. Itu namanya macam makan obat. Ketika sakit kan, nah cari obat tuh. Ada imam teman itu ibarat orang sakit, dia tak mau dekat, takut menular penyakitnya. Itulah dia teman. Bapak dihormati, teman memang mudah cari. Kalau kata Roma Irama itu mencari teman memang mudah. Apabila untuk teman suka, gitu kan? Mencari teman tidak mudah. Apabila untuk teman duka, gitu kan? Lagunya begitulah. Sesungguhnya teman yang setia lebih dari saudara. Itu bila mungkin terjadi seiman seagama dari dunia sampai surga. Coba. Perlukah kita bersahabat? Tentu perlu. Nabi Muhammad saja bersahabat. Bagaimana persahabatan Nabi? Nah kita lihat persahabatannya, luar biasa kan? Sahabat Nabi banyak, bukan sedikit. Jadi bagaimana adab kita bersahabat itu, kita sambil belajar dari kitab Hidayatus Salikin ini. Menurut Imam Ghazali, dalam Bidayatul Hidayah ada 23 macam, 23 perkara ada bersahabat itu. Yang pertama, melebihkan ia akan taulannya itu atas dirinya dengan hartanya, seperti ia memberi akan taulannya itu dengan hartanya, walaupun dirinya itu berhajat kepada harta itu. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah ia memberi akan taulannya itu lebih daripada hajat dirinya pada ketika berkehendak taulan itu. Singkatnya, mendahulukan kehendak sahabat melebihi kehendak diri sendiri. Itulah mohon. Begitu bersahabat itu, mendahulukan kehendak sahabat melebihi kehendak diri sendiri. Hal luar biasa. Kita berhajat benda itu, tapi kawan lagi berhajat lagi, maka dikasih pada kawan itu. Luar biasa kan? Suatu ketika mau perang Ahzab dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq ini kan diusulkan oleh Salman Al-Farisi supaya musuh nanti tidak semena-mena menyerang ke Madinah, lalu dibikin parit, khandakkan parit. Maka Nabi dengan para sahabatnya bikin parit, digali. Jadi tumpukan galian itu dilemparkan ke sebelah Madinah saja, di tinggi nanti. Nah, waktu menggali itu ribuan orang yang menggali. 3 hari 3 malam Nabi menggali itu. Beliau dalam keadaan yang sangat lapar luar biasa. Maka pada saat menggali itu
adalah sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad ini kayaknya lapar betul ini. Maka Jabir bin Abdullah bermisi, ya Rasulullah, aku pulang sebentar ya. Pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, adakah kita makanan? Kata istrinya, kalau satu cantik gandum ada. Kemudian ada satu ekor anak kambing yang kurus. Maka Jabir bin Abdullah memotonglah kambing yang kurus tersebut, dimasaklah satu cantik gandum. Tahunya nanti kambing, dengan niat mau ngajak Rasulullah untuk makan siang. Selesai dimasak, Jabir bin Abdullah bilang sama istrinya, aku mau menjemput Rasulullah. Coba, ya Rasulullah, aku lihat kau letih dan lapar, nanti makan di rumah ya, kata Jabir Abdullah. Tapi kira-kira 2 atau 3 orang saja. Iyalah, satu cantik gantung, ya kan? Senang Nabi. Kata Nabi, baiklah, kau pulang dulu, makananmu yang kau masak jangan dibuka ya sebelum aku datang. Gitu. Yalah, pulanglah Jabir bin Abdullah sampai akhirnya Nabi Muhammad datang. Disangka 2 orang atau 3 orang. Sekalinya datang berapa? Semuanya dibawa Nabi. 1000 orang bawanya semuanya. Apa tak dak-dikduk jantungnya istri Jabir bin Abdullah? Ya Allah, Rasulullah bawa begini ramai, yang dimasak satu cantik. Begini persahabatan Rasulullah, bukan ketika dia dipanggil dia saja datang makan, tapi tidak pikirkan sahabat yang lain. Inilah contoh persahabatan. Bagaimana ini, kata si Jabir Abdullah, Rasulullah buat semuanya. Tenang saja, kata istrinya, kan Rasulullah bilang jangan dibuka makanan itu sebelum Rasulullah datang ya. Udah kumpul semua, mana yang gandum yang dimasak itu dia, mana gulainya ini dia. Kata Rasulullah, mana sendoknya. Padahal Jabir bin Abdullah inginnya Rasulullah itu yang duluan makan. Tapi persahabatan Rasulullah menunjukkan apa? Mendahulukan kehendak sahabat lebih kehendak diri sendiri. Sanggup tak kita lupa? Kita belajar para sahabat. Dibuka ke Rasulullah, dikautkanlah satu sendok. Makan. Kapan Rasulullah makan? Terakhir Rasulullah menyentuhnya. Ini payah jadi begini nih Pak. Biasanya lah awak dulu nak duluan kan. Sekalinya cukup. Ini apalah namanya Pak? Mujizat. Tapi yang kita ambil di situ adalah Nabi Muhammad betul-betul mendahulukan sahabat-sahabat. Luar biasa. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu macam bintang tinggi, kata Rasulullah. Babi ayyi muqtadaitu ihtadaitu. Jika kamu ambil contoh kehidupan sahabat-sahabat itu pasti kau dapat petunjuk. Nah gitu kan sahabat. Setelah selesai makan semua, masih ada sisa makanan itu. Bisa untuk keluarga Jabir bin Abdullah makan. Coba. Tapi ini kan kisahnya pada Rasulullah. Jangan kita buat-buat di rumah. Ini pengantinan undang orang nanti 2000 orang, masak ayam 10 kilo madu bawa. Jangan coba-coba. Ini contoh para sahabatan mendahulukan teman.
kita belajar para sahabat bagaimana itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga sahabat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah perlu, maka dia siap menolong. Gitu. Persahabatan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar semenjak kecil, karena umur Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar beda 2 tahun, tua Nabi Muhammad 2 tahun. Maka ketika Nabi Muhammad wafat diganti Sayyidina Abu Bakar, 2 tahun Sayyidina Abu Bakar pas umurnya 63 tinggal Sayyidina Abu Bakar. Pada saat Nabi Muhammad tadi memerlukan sahabat siap menolong Nabi, aku mendahulukan kepada Nabi daripada keluarga. Kemudian berikutnya berhormati bagaimana ada bersahabat yang berikutnya. Yang kedua, senantiasa menolong sahabat yang memerlukan pertolongan dengan cepat sesuai kemampuan dan tidak berharap balasan. Itu rupanya. Kalau kita nolong itu betul-betul lah nolong. Kata kawan, aku calon ini. Calon apa? Calon bupati ini. Kau sahabat tolong ya. Iya, tolong. Tapi jangan ujung-ujungnya nanti aku nolong kau dulu nggak apa-apa. Kita diangkat ini, kan kacau dah. Ini bukan ikhlas, kan yang nolong. Ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Jadi kalau kita menolong itu jangan mengharapkan balasan itu dari. Pahamlah dia kan. Tidak mungkin dia mau menolong sebanyak ini relawan saya, bantu saya, mau diangkat semua, ya tidak mungkin Pak. Diletakkan di mana? Begitu. Jadi kalau kita membantu, betul lah namanya dari persahabatan. Kalau persahabatan yang baik itu tidak ada dikatakan karena Allah. Rajulani tahaba billahi azza wa jalla. 2 orang laki-laki bersahabat karena Allah Ta'ala. Itu nanti dia dapat perlindungan di akhirat pada mahsyar. Tapi betul-betul persahabatannya bukan karena siapa, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian kita berikutnya menyebutkan yang ketiga, bahwasanya kalau bersahabat itu menyembunyikan rahasia sahabatnya. Kita bersahabat, kalau ada cacat aibnya kita sembunyikan, jangan kita ceritakan. Sampai sahabati, kadang-kadang itu juga sahabat ada juga yang curang kan, sama nih kerja, sama-sama kerja kongsi, ada kisahnya kongsi, beli kapal, sama-sama beli kapal. Nanti hasilnya begini kita bagi. Ada yang curang. Akhirnya bagaimana? Kawan disingkirkan, kapalnya habis, kemudian modalnya habis, dia miliki kapal sendiri. Nah, ini kan bagaimana kisahnya? Namanya orang curang. Jadi menyembunyikan rahasia sahabatnya. Jangan kita selalu menyebut. Yang keempat, menutupi aib sahabat. Ya, punya sahabat kita tutupi aib-aib. Melihat sahabat tadi hidupnya, nampaknya anak-anaknya kurus, nampaknya kan kita tahu bahwa dia kekurangan ini, jangan diceritakan. Kalau dapat kita tadi menolongnya. Kemudian berikutnya menghormati, apabila mendengar ia akan seorang mencela akan sahabatnya itu, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada kawannya. Kita dengar nih kawan orang lain mencela, menyebut sahabat-sahabatnya, kita yang baik yang kita sampaikan. Menyampaikan nanti mengadu. Kawan si anu tadi nyebut kau begini,
Jangan, kita jaga. Jangan sampai pecah dari mulut kita. Simpan saja. Daripada nanti terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian dan sebagainya. Berikutnya lagi yang keenam, jika seseorang mencela sahabatnya, maka jangan ia mendengar celaan orang. Kita punya sahabat, ada orang yang mencelanya, sebagusnya kita jangan mendengar celaan orang. Berikutnya, jika ia mendengar seseorang memuji sahabatnya atau mendengar sesuatu yang bisa menyukakan hati sahabatnya, maka hendaklah ia menyampaikan. Jadi kalau kita dengar sahabat kita dipuji oleh orang, sahabatmu itu bagus begini katanya, boleh kita sampaikan kepada sahabat kita. Saya sampaikan, kau dapat, rupanya sekarang kau dapat pujiannya. Si Anu nyebut kau dapat begini, kau bagus. Sampaikan. Begitu rupanya menjaga sahabat. Jauh dari kata-kata memfitnah, jauh dari kata-kata mencela. Banyak dari mulut ke mulut ini rupanya bisa juga membuat retak persahabatan. Dapat dihormati, dilanjutkan. Apabila sahabat sedang bercakap-cakap dengannya, yang ke-8, hendaklah yang mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Ada berbicara saja dengan sahabat kita, tunggu dia selesai dulu cakapnya, dan kita potong. Ya, ada kita ini kalau berbicara dengan kawan kita jadi pendengar siap, ya dia ngomong, ada kan? Tak mau dengar orang ngomong. Gitu. Kalau kita lihat sekarang tuh pertengkaran di TV kan, di YouTube kan, kata yang pembicaranya, Bapak diam dulu, ini yang ngomong dulu, mana enggak nih, bertengkar-tengkar nih. Sekarang tengoklah, ya kan, belum selesai ini lagi, ini lagi. Ini macam tak bakal lagi modelnya. Jika kita bersahabat, bicara apa selesaikan dia, baru kita lagi. Gantian berbicara. Sebab bila kita potong bercakap-cakap kawan, ujung-ujung apa kata kawan? Aku tidak lagi dekat dia. Kenapa? Tak pernah mendengarkan awak ngomong, dia aja ngomong. Pasti ujung-ujungnya gitu kan? Nah, pasti gitu. Awak pun maulah bercakap dengan dia, katanya. Dia ceritakan tentang dia saja, ceritakan keluarganya dia. Awak nak bercerita tak sempat. Ada nggak model begitu? Saya pernah ketemu orang begitu. Bapak hormati, juga dulu pernah kan terjadi di Makkah itu, kalau nggak salah saya, Sufyan Tsauri bertemu dengan seorang pemuda yang nampaknya alim. Maka berkenalan dia di waktu tawaf. Akhirnya Sufyan Tsauri ini kenal dengan pemuda itu alim. Akhirnya saling akrab, terjadilah persahabatannya. Kenapa? Sahabatan karena Allah. Seringlah si Sufyan Tsauri itu mengunjungi rumahnya di Makkah. Pergi dia ke rumahnya. Tiba-tiba seorang muda ini sakit. Apa ketika dia sakit? Dia berpesan bahwa kalau nanti aku meninggal dunia, aku minta sahabatku itu yang memandikannya. Aku minta sahabatku itu yang menyelenggarakan kuburannya. Kan? Maka terjadi sampai dia meninggal dunia. Kawannya itulah si Sufyan Tsauri inilah yang menyelenggarakan jenazahnya sesuai dengan permintaannya. Nah, ini namanya tadi sahabat yang seiman, seagama. Begitulah hendaknya persahabatan itu. Yang ke-9, bahwa meninggalkan ia akan berbantah-bantah dengan
sahabatnya, jauhi berbantahan. Nah, ada persoalan-persoalan dapat cepat diselesaikan dengan baik, ya selesaikan dengan baik. Jangan terjadi nanti berpegang urat leher mau menyelesaikan permasalahan. Biasanya itu kalau ada persahabatan dengan tetangga, ada juga yang bisa menyorong bangunan rumahnya, disorongnya bangunan rumahnya, sehingga tanahnya berkurang. Yang tadinya tanahnya 10 meter jadi 9,5 lagi, yang sebelah 10 meter jadi 10 meter setengah. Dia bercerita, akunya nukar tanah 10 meter ada berkahnya, sekarang tanahku sudah 10 meter setengah, berkah apanya? Berkah punya kawan diambil separuh. Aduh, berceritalah bapak tuh, aku pun jual Ustaz tanah di situ, aku terlambat bangun. Ngapa? Saya bilang dijual, tanahku 10 jadi 9,5. Kenapa? Kawan sebelah itu katanya, pada sahabat dengan dia. Sejak dulu kami sekolah sama dia, sama-sama SMA dulu, sekarang sama menjadi PNS, tapi tidak paham dia kan, tanah saya diambilnya. Akan terjadi itu, tak pandai menjaga tadi itu, dan kujualnya kau menilai tanah, sakit hati ini katanya. Ini kan pecah nih, terjadilah perbantah-bantahan. Dan dibilangi katanya enggak, katanya. Nah, jadi kan bermasalah kayak begini. Tapi ingat ya, kayak begini ini parah nanti di akhirat, Pak. Kalau masalah tanah itu betul parah di akhirat. Sejengkal aja tanah orang kita ambil, akan kita izin, berat di akhirat memikulnya. Pecah persahabatan gara-gara tadi tanah. Kenapa? Karena mungkin tak baca kitab Hidayah Salikin. Ada yang baca ini tahu bagaimana persahabatan itu. Dalam Islam kan diajarkan persahabatan. Bagus punya sahabat dekat, bagus, tapi yang saling berikan nasihat. Kalau kita ada mau terjerumus, dia datang berikan nasihat. Kamu nampaknya gak terjerumus di jalan salah, gitu kan? Saling berikan nasihat itulah yang baik. Tapi kalau ada melihat kawan terjerumus, dibiarkan aja. Ini bukan sahabat yang baik. Nah, gitu. Sebab dulu kalau zaman Nabi, para sahabat saling berikan nasihat satu dengan yang lain. Nah, yang ke-10, apabila memanggil ia akan temannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan temannya itu yang terlebih kasih ia dengannya. Jadi kalau memanggil itu kira panggilan kawan, apa yang sebetulnya enak manggilnya, nah itulah kita panggil. Suka dia panggilan itu. Pengalaman saya nih, guru sama guru berkelahi di kantor. Apa pasalnya? Saya bilang, kalian kan serumah bersahabat. Rupanya memanggil ini tak bagus. Kawan panggil monyet sini monyet. Itu masalah. Akhirnya berkelahi lah di kantor. Apa kalian sebegini? Saya bilang. Karena memanggil. Rupanya kawan yang satu ini tak suka dipanggil begitu. Cari panggil kesenangannya, panggilan seperti apa? Panggillah yang menyenangkan. Apa kalau orang ini gemuk, kalau kita panggil gendut ke sini marah, dan dia kira kalau panggil gendut marah, ajak kita panggillah dengan panggilan yang baik. Akhirnya diselesaikan persoalan. Itu kan gara-gara manggil aja. Maka sesuai saja.
apabila memanggil ia akan temannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan temannya itu yang terlebih kasih ia dengannya, yang senang dia panggilnya. Kira-kira dipanggil siapa bagusnya kan? Kalau dia hitam, manggilnya misalnya Hajar Aswad ke sini, marah saja. Batu hitam, marah saja. Kalau dia marah jangan, tak tahu tipenya itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, apabila melihat ia akan kerja kebaikan temannya, maka hendaklah ia selalu memujinya. Jadi kalau kita bersahabat menengok kebaikan kawan, kita puji dia. Jangan kita segan memujinya. Nampak kebaikannya. Kau nampaknya sekarang tak banyak bersedekah ya. Kau sudah banyak sekarang memberikan harta untuk di jalan Allah, meminjamkan jalan Allah. Kau luar biasa, mungkin surga lah tempatmu nanti. Nah gitu kan? Kawan sudah mulai melaksanakan puasa Senin Kamis, kau luar biasa. Aku belum bisa kerjakan. Pujilah dia. Memujinya dapat dikaitkan dengan agama, melihat orang saling membagi-bagi hartanya kan. Kita bacakan ayatnya misalnya, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu walau ajrun karim. Siapa yang meminjamkan harta yang baik kepada Allah, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti pinjaman itu dan kemudian yang mendapatkan pahala yang mulia. Maka itu kan ayatnya soal hadis yang 11. Allah akan ganti. Nah kita puji dia. Allah akan ganti harta kau mendapatkan nanti pahala yang mulia di akhirat kelak. Jangan segan kita memujinya. Kita habiskan kesempatan sampai yang ke-12 saja. Apabila berbuat taulannya itu kan handai taulan, maksudnya teman sahabat, akan sesuatu daripada kebaikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatan itu, berterima kasih. Apabila berbuat temannya itu akan sesuatu daripada kebaikan, maka hendaklah ia mengucapkan terima kasih atas perbuatan itu. Jangan segan kita mengucapkan terima kasih. Lama tak ketemu dengan kawan, sahabat, rupanya hilang 3 bulan, 4 bulan, kemudian ketemu. Kemana kau selama ini? Aku berkebun katanya, di sana. Ini aku datang, aku bawa satu ikat ubi kayu untuk engkau. Aku ingat kita bersahabat. Nah, ucapkan terima kasih. Yang walaupun yang dibawanya tadi adalah seikat ubi kayu. Lama tak ketemu. Begitulah Pak, diantaranya kita bersahabat tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri. Pun kalau saya belum bisa bersahabat, bersama-sama belajar dari kitab ini, semoga kita menjadi orang yang mampu bersahabat, sehingga sahabat itu sahabat dari dunia sampai ke surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyah. Da'wa subhanaka Allahumma wa tahiyyatu bi assalam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا